Apa itu? Alhamdulillah kita akan selesaikan sekarang matan tuhfah. Sebelum kita menyelesaikannya, ya alangkah baiknya ya kita coba lihat dulu mad ya, karena kemarin belum selesai mad juga ya, belum ada sampaikan tentang mad ya, bisabab atau la bisabab. Nah, al-mad ya, kemarin kita belajar tentang mad ya. Saya teruskan. Mad itu ada eh, dua ya. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i ini ya, terdiri dari apa saja? Ya, terdiri dari nantilah saya bagikan. Terdiri dari berapa? Ada mad tabi'i harfi, ada mad iwad, ada mad surah, dan ada apa? eh, mad asli, mad tabi'i. Jadi itu ada tiga. Yang mad far'i ada beberapa ya, ada yang disebabkan karena sukun, ada yang disebabkan karena hamzah. Yang disebabkan karena sukun ada dua, ya sukun aridah atau sukun dia palsu, dan sukun asli. Yang disebabkan hamzah ada mad badal, ada mad munfasil, ada mad muttasil ya, ada mad silah kubro yang disebabkan karena hamzah. Nah, apa saja yang disebabkan oleh misalnya sukun asli, misalnya ada mad lazim, baik dia harfi maupun kalimi. Nah, harfi maksudnya apa? Harfi yang di huruf-huruf muqatta'ah. Apa dia, baik dia lazim mukhaffaf atau lazim musaqqal ya. Begitu juga yang sukun yang aridah. Sukun aridah ini terdiri dari dua, yaitu mad arid lis sukun dan mad lin atau mad layyin ya, mad lin ya. Nah, yang Anda mau bahas adalah tadi apa? Tanda mad yang misalnya untuk pernah lihat mad halis ya, yang kayak halis itu, yang kayak halis ya. Misalnya yang mana dia? Yang kok saya nggak ada videonya sih? Si. Oh, maaf. Yang halis, antum kan tuh yang kayak gini tandanya itu ya. Nah, ini nih tanda mad yang dia disebabkan karena panjang. Bisa dia lazim, bisa juga dia apa? Kaget tapi. Bisa lazim, bisa dia jaiz. Ini mad yang menyebabkan dia panjang ya. Terus ini apa kok bisa begini tandanya? Ini ada tanda tersendiri teman-teman. Jadi tanda mad itu atau tanda mad yang melebihi mad tabi'i ya, bisabab misalnya. Nah, ini Khalil ya, Khalil ini membuat apa? Mad dengan kata mad ya. Mad ya, yang sering apa disebut dengan mad ya. Nah, awal katanya ada, awal ini ada begini dia. Tulisannya adalah ini mad sebenarnya ini. Nah, dia tulisannya begini. Begini tulisannya, mad. Tulisannya adalah dia mad tulisannya. Ya, terus saya hapus yang ini. Ya, tulisan awalnya adalah mad seperti ini. Saya hapus dulu ini, teman-teman. Nah, tulisan awalnya adalah al-mad. Al-mad begini. Nah, tulisan yang kedua, mimnya ini hilang. Ya, dia begini aja. Nah, baru tulisan yang ketiga, ya, tanda yang ketiga dia baru begini, ya. Dia seperti halis. Nah, ini tulisannya adalah
Ini tulisannya adalah mad. Ini tulisannya mad. Ini tulisannya juga mad. Nah, tapi sudah jadi apa namanya? Sudah uh, perbaiki. Awal katanya adalah mad. Al-mad, al-mad itu hanya ziyadah atau tambahan. Nah, adanya tambahan tanda seperti itu, maka terjadilah lebih panjang dari berikutnya, dari setelahnya. Ya, dari setelah huruf itu. Nah, seperti itu apa? Tanda mad, ya, tanda mad yang kita biasa sebut dengan halis itu, tanda halis itu awalnya adalah mad. Tulisan madun, ya, tulisan madun, yang mana dia terhapus mimnya, terhapus dalnya secara utuh gitu. Ada tandanya sedikit saja, dalnya ada sedikit. Nah, seperti itu madun. Artinya mad ini kan kemarin sudah kita bahas, al-madnya tambahan atau ziyadah. Makanya ada tanda seperti itu lebih panjang daripada biasanya. Ya, lebih melebihi daripada martabi'i. Terus yang kedua, yang ana ingin bahas di mad adalah tingkatan daripada mad. Tingkatan mad. Nah, yang pertama adalah al-mad lazim, ya. Mad lazim. Baik dia harfi, kalimi, atau baik dia apa mukhaffaf, musaqqal, ya. Yang penting dia lazim adalah tingkatan paling tinggi. Sepakat, ya. 7 ulama besar, ya, muqarri, ya, itu lazim itu 6 harakat. Baik dia waqaf maupun wasal, 6 harakat. Contohnya misalnya di surah Ar-Rahman, wala jan, 6 harakat. Nah, ada wala jan, dah, dia 6 harakat. Ya, 6 harakat. Yang kedua, al-mad muttasil. Muttasil, ya, wajib, ya. Arba atau khams atau sittun harakat. Bagaimana keadaannya ketika dia waqaf? Mad bertemu dengan sukun aridah. Misalnya, contohnya, misalnya apa? Jangan nisa yang nggak bisa, ya. Contohnya yang penting dia uh, mad muttasil yang dia berada di akhir, ya. Maka ini dia disebut mad muttasil wajib. Karena apa? Tingkatannya lebih tinggi di atas lazim. Maka tidak jadi dia mad arid lis sukun. Ya, tidak jadi mad arid lis sukun. Ya. Diterangkan dalam buku Syatur Aiman itu dua mad yang berdekatan. Ya, dua mad yang saya satu kalimat dua hukum, maka lihat hukum paling tingginya. Soal mad itu tadi yang tertinggi adalah mad lazim, yang kedua adalah mad muttasil. Ya, kalau ada mad muttasil di akhir, maka dia tidak jadi mad aril sukun. Ambil mad muttasil karena lebih tinggi tingkatan mad muttasil pada mad aril sukun. Yang kedua, yang ketiga, ya, adalah mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Ya, mad sukun boleh dia 2 harokat, boleh dia 4 harokat, boleh dia 6 harokat, boleh mad arid lis sukun. Ya, tapi banyakkan orang pakai yang 4 harokat. 4 harokat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah mad munfasil. Bagaimana misalnya mad munfasil terus uh, mad arilis sukun, mana yang kita ambil? Bentar. Baik, tadi sampai ke apa? Apa tadi?
Baik dua huruf ya, dua hukum yang berdekatan ya. Misal kalau mad munfasil dengan mad alif sukun, mari kita ambil ya. Sejatinya ini jarang terjadi. Jarang terjadi karena mad munfasil itu kalau dia diwakafkan pasti jadi mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ya. Karena apa? Dia punya sebab yang terpisah. Ya, maka lebih tinggi dia apa? Mad alif sukun. Ini yang menyebabkan dia apa? Mad alif sukun lebih tinggi daripada mad munfasil. Terus selanjutnya adalah mad munfasil yang paling bawah. Nah, yang terakhir maka yang paling bawah, di bawahnya mad alif sukun. Di bawahnya mad munfasil ada mad badal. Nah, ini paling bawah adalah mad badal. Nah, ini adalah tingkatan daripada mad. Tingkatan daripada mad. Nah, kita lanjut ke apa? Pembahasan penutup daripada kitab syarah Tuhfatul Atfal. Nah, boleh saya dibacakan? Minta tolong. Uh, uh, Bu mungkin bacakan, Bu. Dua dua ini aja. Dua dari watamad ya, watamma sampai ke yutqinuha. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang watama ya Ustaz. Ya. Sampai berarti 4 baris 4 bait ya. Ya, 4 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Watamma dzannalmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'i wa kulli sami'i abyatuha naddum badali dhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Baik. Khair. Selanjutnya Kang Andi boleh. Summa salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحبه وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. Nah, kita coba lihat sedikit demi sedikit ya. Sini di khatimah ya, penutup, dan tidak terlalu apa namanya, banyak yang akan dibahas untuk di sini. Wa tamma dzan nazmu bihamdillahi. Naam. Ala tamamihi bila tanahi. Apa telah sempurna ya, sudah tamma dia sempurna ya, sempurna, telah sempurna apa nazam ini ya, dengan memuji alhamdulillah ya, nazam ini telah disempurnakan, nazam ini telah dibuat ya, ala tamamihi ya, ala tamamihi, atas kesempurnaannya darinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang menyempurnakan nazam ini, bukan syekh, bukan. Tapi beliau istilahnya litta'zim ya. Misalnya litta'zim itu apa? Mengagungkan Allah ya, mengagungkan dirinya dari bait-bait yang beliau tulis. Ala tamamihi bila tanami. Atas kesempurnaan darinya dengan apa? Tidak terbatas. Maka Allah yang maha menyempurnakan hal apapun itu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah diciptakan sebaik-baik penciptaan, sempurna telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut apa? Ya. Abyatuhu, dan bait-baitnya ya. Ya, naddun bada.
Nadun bada ini huruf-huruf abjad ya, huruf abjad zaman dahulu ya. Nadun bada ini artinya pohon, diartikan pohon yang berbau harum, atau baitnya 61 bait ya, 61 bait ya. Nah, bait-bait ini diartikan ya oleh para pensyarahnya kitab ini, artinya nadun bada itu adalah pohon yang berbau harum. Tadinya anak saya mau saya namakan nadun bada tadinya, Mahya nadun bada, tapi ada suatu lain hal ya. Nadun badanya pohon yang berbau wangi, sehingga orang ketika siapapun ya yang pohon itu wangi, pasti orang yang bersinggah di bawahnya ingin terus melewatinya, ingin terus memegangnya. Pokoknya apapun itu. Contohnya gini ya, mohon maaf, jangankan pohon yang berbau wangi. Misalnya orang lewat aja pakai parfum, misalnya yang suka parfum, taruhlah mereknya A, merek B, dia suka wangi itu. Dia ketika lewat, misalnya anaknya atau suaminya, suaminya pakai itu, yang dipilihkan oleh istrinya mungkin, dipilihkan oleh istrinya, dipakaikan, maka dia akan senang. Ketika pakai itu dia akan hatinya senang. Gitu. Dan sebagainya. Itu juga ini disebutkan ya, nadun bada itu ya pohon yang dia berbau yang harum, yang wangi. Kalau kita apa ya di Indonesia? Gaharu mungkin ya, pohon gaharu. Gaharu itu mahal ya, mahal. Bisa jadi gaharu itu dia, kalau tidak salah per 8 mili itu harganya sekitar 80 juta kalau minyaknya ya. Nah, oleh karena itu ya beliau menuliskan nadun bada. Ya, Masya Allah orang terdahulu dia. Nadun bada itu ada syair nazam dari awal tuhfah sampai akhir ini ibarat pohon yang wangi, yang harum, yang orang ketika lewat dia suka. Orang ketika dia di sana dia suka. Orang ketika melihatnya dia suka. Nah, itu diabarkan adalah nazam ini, ketika orang mempelajarinya dia akan suka. Ketika orang memahami dia akan mudah paham dengan nazam ini. Ini maksud daripada nadun bada. Atau nadun bada juga berarti apa? 61 bait. Nanti kita tuliskan kenapa bisa 61 bait ya. Ya, nadun bada ya lidzin nuha. Ini saya mengambil nama anak teknik di sini Nuha ya, atau saya ngambil dalam Al-Qur'an. Seharusnya saya ya sejatinya saya ambil dalam Al-Qur'an ya, ulin Nuha di surah Hud kalau tidak salah, ulin Nuha. Jadi apa di sini ya, nadun bada lidzin Nuha. Apa Nuha itu artinya orang-orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai pemikiran yang tajam artinya. Jadi ketika mempelajari kitab Tuhfah ini tidak ini ya, tidak sembarang orang yang cerdas, orang yang cerdas saya bisa memahami ini. Kalau tidak cerdas ada yang bisa pahami, ya. Makanya saya sumbang nama ke anak teknik itu Nuha. Nuha itu dia orang yang cerdas, yang punya pandangan yang tinggi terhadap suatu hal yang dia akan pahami. Nah, ya dari Nuha yang lagi diuji Allah, sakit oleh Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya, nadun bada lizin Nuha. Nah, ya siapa bagi orang-orang yang mempunyai akal, ya tarikh ya, atau tarikhuha bushra liman yutqinuha. Jadi tarikh atau waktu penyelesaiannya ini ditarikh atau diceritakan, ditarikh waktu penyelesaian daripada matan ini merupakan tarikhuha busyra, artinya kabar gembira. Busyra itu iya, kabar gembira yang nampak gitu dalam waktu dekat, kabar gembira ya, yang dia dekat, kabar gembira dekat banget gitu, kabar yang dekat ya.
Misalnya kalau orang melihat itu dia, wah ini kabar gembira. Cepat untuk dikelola kabar gembira itu, dilakukan, laksanakan. Ya, liman nutqinuha. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang memungkinkannya, itu memungkinkan hafalannya di matan ini, atau memungkinkan apa pengetahuannya di matan ini. Nah, summa salatu wassalamu abada, dan kemudian beliau, ya, Syekh Al-Jamzuri bersalawat, semua ke beliau bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas apa? Atas beliau bersyukur sudah menyelesaikan apa namanya matan ini, ala khitamil anbiya'i Ahmada, yaitu siapa? Ya, kepada Nabi SAW, khitami, yaitu kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi, ya, yaitu Ahmad, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi lagi Nabi Muhammad, walaupun di Indonesia, polisi Indonesia itu keren-keren. Tidak ada sekeren polisi Indonesia. Kenapa? Polisi Indonesia bisa menangkap Nabi. Wah, di Indonesia banyak Nabi. Indonesia itu polisinya bisa nangkap Nabi, ya. Ini palsu maksudnya. Nah, wal ali was sahbi wa kulli tabi'i, dan juga kepada keluarga Nabi SAW, ya. Iya, iya, iya. Iya dah. Oh, ya. Kepada Nabi, pengikutnya, pada sahabat, pada keluarga, pada sahabat, dan seluruh pengikutnya, serta wa kulli qari, seluruh para pembaca ini, baca Al-Quran, baca matan ini, wa kulli sami'i, dan juga kepada pendengarnya. Siapa? Ya, kita semua yang ada di sini. Makanya secara tidak langsung, ya, muallif, penulis, ya, penulis buku ini, ya, apa namanya, mendoakan kepada kita, ya, untuk pembacanya, untuk pendengarnya, mudah-mudahan dia bisa apa namanya memungkinkannya, dan sebagainya. Dan wa kulli qari'in, sebagaimana, ya, apa, setiap pembaca, wa kulli sami', dan kepada seluruh apa pendengarnya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 4 Agustus. Ustaz. Baik, 4 Agustus, ya. Alhamdulillah, 4 Agustus 2023, ya, kita selesaikan matan ini dan dibacakan oleh sebagian dari antum dan didengarkan oleh antum semua pada tanggal 4 Agustus 2023. Masya Allah. Barakallah fikum. Nah, itu sudah selesai, kita menyelesaikan apa? Khatimah daripada apa? Matan Tuhfatul Atfal. Baik, kita coba apa namanya? Menjawab kenapa kok bisa 61 nadun bada itu. Nadun bada 61, atau busyra itu kabar gembira. Dia apa namanya? Hitungan atau jumlah-jumlahan, ya. Busyra itu kabar. Liman juga, yutqinuha juga sama, hitung-hitungan semuanya, ya. Dari nadun bada sampai yutqinuha itu adalah hitung-hitungan. Nah, apa yang mana dia, ya, ada, kita coba baca, ya. Di sini ada, mungkin pernah dulu kita mempelajarinya daripada tulisan abjad, yaitu abjad dalam huruf lama, ya, huruf kuno, yaitu abjad, hawaz, hutti, ya, abjad, hawaz, hutti, kalamun, ya, sa'fas, qarashat, ya, sakhzun, dan yang terakhir adalah dhazaghun. Nah, ada hitungan masing-masing. Misalnya abjad itu dengan a, ba, jim, dal 1 2 3 sampai 4 itu. Hawaz 5 sampai 7.
Hutti, ya, ha, ta dengan ya 8, 9, 10. Kalamun, kafnya 20, lamnya 30, mimnya 40 dan nunnya 50. Maaf, bukan sya'. Fastu sinnya ain dengan fa dengan sod, sin 60, ya. Ainnya 70, fa-nya 80, sodnya 90. Selanjutnya adalah habis itu ya qorosyat, qorosyat dengan ta, qorosyat dengan ta. Q-nya kita tadi dapat 90, kita langsung ke 100, 100, 200, 300, ya 400. Q 100, ro 200, qorosyat, sya 300, ta 400. Qorosyat 100, 200, 400. Sakhozun, sa kho dengan zu, sa kho dengan zu, sa 500 hitungannya. Kho berapa? 600. Dan za atau zal itu hitungan 700. Sehingga sudah 700 ya. Bozogun, bozo dengan ghain. Bo itu hitungannya 800. Zo hitungannya 900. Dan ghain hitungannya 1000. Coba kita tes ya. Tadi nadun bada ya. Nadun bada. Kita hitung nadun bada ya. Nadun bada mana dia? Akan tulis. Nah, kita coba tes ya. Mana dia? Oh ini. Tadi tulisannya nadun bada. Nadun bada. Nih. Nadun bada. Nah, ada berapa huruf di sini? Ada 5 huruf. Ada nun, ya, dal, ba, dal, ada alif, ada 5 huruf. Nun berapa? 50. Dal, abjad 4. Ya. Ba 2. Abjad. Dal 4 lagi, alif 1. Jumlahnya jadi ya 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1 61. Nah, ini jumlahnya 61 bait. Nadun bada. Ya, terus apa? Busyra itu artinya apa? Busyra itu kebahagiaan. Kenapa? Ya ini beliau kalau tidak salah ini tahun lahir beliau kalau tidak salah, tahun penulisannya ya. Ya, penulisannya Busyra ya. Busyra kita gabungkan busyra liman yutqinuha ya. Itu kalau digabungkan busyra liman yutqinuha ada jadi 1198 ya. Itu adalah Hijriyah ya. Hijriyah itu selesainya penulisan kalau tidak salah. Nah, ya antum cari nanti ya. Tulis busyra liman yutqinuha itu kalau digabung jadinya 512 tambah 120 tambah 566. Jadi hitungannya 1198 ya. Itulah dihitung ya. Nah, PR antum lah itu. Nah, baik teman-teman ya yang bisa Ana sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan? Itu tuh ada tuh English table of nggak bahasa Inggris saya. Nah itu tuh ada tuh Arabic nun mim lam. Nah itu bisa tuh abjad hawaz ya. Hauti kalamun ya. Sa'fas qarashan ya. Bisa tuh ada tuh. 4, 5, 6, 7. Boleh di apa di share nanti di grup ya. Nanti biar bisa biar bisa dipelajari sama teman-teman dihafal ya, dihafal. Qarashat, sakhadu ya dan dhaghun. Nah, hakeza. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kita
pelajari, yang mudah-mudahan terkhusus buat siapa? Dede Nuha, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Bagi teman-teman juga yang lagi diuji sakit, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah tanpa meninggalkan bekas ya. Nanti Dede Nuha juga menjadi apa penerus dari ibunya ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah juga menjadi penerus daripada Imam Al-Jamzuri sebagaimana tadi sudah disampaikan ya. Ya, Nudun Bada ya, litqinuha. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk itu, untuk segala hal kebaikan. Baik teman-teman, karena tidak ada yang didiskusikan, kita Saya mungkin Ustadz. Ustadz, saya mau oh bertanya. oh iya, Apa Tafadhal. Ustadz tadi pas tingkatan mad far'i itu Ustadz tidak menyebutkan madlin atau saya yang kelewat atau memang itu tidak termasuk Ustadz? Madlin, tingkatan daripada Mad far'i. Tadi perasaan Madfar. Ustadz hanya Oh sampai ke mad badal. Nah iya, itu jadi tidak termasuk atau bagaimana Ustadz? dia sudah terwakilkan oleh mad arid sukun. Oh begitu. Nah, Kalau misalkan sudah terwakilkan berarti panjang apa harokatnya berarti ketika membaca sama ya Ustadz ya? ya, karena dia kan mad far'i itu yang disebabkan karena sukun arid itu ada dua, mad arid susun dan madlin. Hmm. Secara harakat ya, madlin itu bisa dia 2, 4 dan 6 sebagaimana dia ada di hukum awal surah, misalnya kaf ha ya ain sad. Nah, itu ain sad itu khilaf ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan boleh 2, ada boleh 4, ada boleh 6, tapi yang cenderung paling banyak ketika hukum awal surah adalah 6 harokat. Nah, tapi di akhir kalimat misalnya lila fi Quraisy itu boleh 4, boleh 2, boleh juga 5. Tapi kebanyakan qurri memakai 4 harokat. Syukran Ustadz. Wa Afwan. jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Baik, alhamdulillah. Ada lagi? Baik, berarti semua sudah paham ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memahamkan kita. Allah marhamna bil Quran. Ya Allah muwaffiq fid din. Ya Allah, ya fahamkan kami dalam urusan agama dan rahmatilah kami dengan Al-Quran serta kumpulkanlah kami pada hari akhir nanti dengan ahlul Quran. Baik, Allahumma rizqna al-istiqamah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keistiqomahan di jalan yang hak, keistiqomahan di jalan benar, dan keistiqomahan berbuat baik. Cukup sekian, dan teman-teman mohon maaf kalau ada salah kata yang salah dari saya pribadi, dan yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz, hatur nuhun atas waktunya sudah mau mengajarkan kita semua, dan alhamdulillah ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum untuk semua yang telah bergabung. Ya, kita sudah menyelesaikan dari Fathur Rahman, dan tentunya Tuhfatul Atfal sudah tamat. Ya, insyaallah mungkin nanti bisa dimaksimalkan di Fathur Rahmannya, ataupun nanti ada yang lainnya, nanti terserah Ustadz insyaallah. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali besok hari untuk di sesi talaki. Insyaallah bisa Ustadz untuk besok. Insyaallah aman. Nah, insyaallah. Baik, semoga semua yang hadir di sini dimudahkan, dan juga semoga teman-teman yang tidak bisa hadir bisa bergabung di sesi talaki besok. Terus selanjutnya selamat beristirahat.
dan semoga kita semua selalu dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ana izin keluar dulu. Nah, Ustaz, fadal. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Afwan.